Setelah sebelumnya saya membahas asal-usul dunia Ground, kali ini saya akan menjelaskan tentang power system di anime Gachiakuta. Di dunia Ground, terdapat sebuah istilah khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi benda tertentu hingga berubah menjadi senjata dengan kekuatan yang sangat berbahaya. Mereka dikenal dengan sebutan Givers. Secara lebih tepat, Giver adalah julukan bagi orang-orang yang mampu menggunakan vital instruments. Namun, di mata warga Ground, mereka juga sering disebut sebagai dependents. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang siapa sebenarnya para Givers, serta berbagai jenis kekuatan yang mereka miliki. Tak lupa juga, saya akan menjelaskan mengenai vital instrument yang digunakan para Givers ini. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Jika ditelisik lebih jauh, asal-usul para Giver dalam serial Gachiakuta sebenarnya masih penuh misteri. Tidak ada penjelasan pasti kapan tepatnya para Giver pertama kali muncul, maupun alasan mengapa mereka mampu menjadikan sebuah benda yang disebut vital instrument sebagai senjata. Namun, ada satu asumsi yang cukup masuk akal. Kemunculan para Giver di Ground terjadi bersamaan dengan dijadikannya tempat itu sebagai pembuangan sampah terbesar oleh orang-orang Spare. Mengapa demikian? Karena pada umumnya, vital instrument yang digunakan para Giver berasal dari benda-benda rongsokan atau barang lama yang telah lama tersimpan dan syarat akan jejak emosi. Vital instrument sendiri digerakkan oleh Toup, atau dalam bahasa Jepang disebut Shinen, sebuah sumber daya misterius yang hanya ada di Ground. Ground adalah tempat pembuangan segala macam barang dan manusia dari Spare. Benda-benda buangan itu tidak hanya sampah biasa, karena mereka membawa jejak emosi dari pemilik sebelumnya. Sehingga, semua emosi itu menumpuk menjadi Toup. Toup akan menumpuk dan bertransformasi menjadi energi, membentuk anima atau semacam jiwa yang dapat memicu berbagai fenomena supranatural. Penumpukan Toup pada benda-benda buangan inilah yang kemudian melahirkan vital instrument. Sejauh yang dijelaskan dalam manga ini, asal-usul para Giver memang tidak bisa dilepaskan dari kekuatan misterius bernama Toup. Toup dapat dipahami sebagai energi spiritual atau kumpulan emosi yang terkondensasi di Ground. Saat energi ini menumpuk pada sebuah benda, benda tersebut dapat terbangun dan berubah menjadi vital instrument atau jinki. Seseorang yang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan benda itu berpotensi untuk membangunkannya. Biasanya, setiap manusia hanya bisa memiliki satu ikatan emosional yang begitu dalam dengan suatu benda. Karena itu, setiap Giver umumnya hanya mampu menggunakan satu vital instrument benda yang bagi mereka adalah sesuatu yang amat berharga, penuh kenangan, dan tidak tergantikan. Namun, ada kasus langka untuk sang MC kita Rudo Surebrek yang nanti akan saya jelaskan. Bisa dibilang, konsep Toup atau Shinen dalam Gachiakuta memiliki kemiripan dengan gagasan energi spiritual dalam tradisi Shinto, meskipun wujudnya di sini lebih bersifat fiksi spekulatif. Dalam kepercayaan Shinto, ada keyakinan tentang kami atau roh ilahi, serta energi spiritual yang dapat bersemayam di alam, pada benda, atau bahkan di suatu tempat tertentu. Nah, konsep inilah yang terasa dekat dengan ide bahwa sebuah benda bisa memiliki kekuatan atau jiwa karena adanya ikatan dengan manusia. Vital instrument atau jinki mirip dengan benda keramat dalam Shinto, yang disebut Yorishiro, objek yang berfungsi sebagai wadah bagi energi atau roh. Sementara Giver sendiri bisa disamakan dengan individu yang mampu beresonansi dengan benda itu, layaknya seorang pendeta atau orang yang memiliki hubungan khusus dengan roh maupun benda sakral. Namun, ada perbedaan mendasar dari keduanya. Dalam Gachiakuta, Toup terbentuk dari akumulasi emosi manusia, baik itu kasih sayang, dendam, bahkan obsesi. Sedangkan dalam Shinto, energi spiritual lebih dipandang sebagai sesuatu yang suci secara alami, sebagai pancaran dari kekuatan ilahi. Sebelum menjadi seorang Giver, seorang pengguna harus terlebih dahulu bertransformasi dengan mempelajari cara memancarkan anima. Biasanya, proses ini dilakukan dengan menuangkan cinta dan perhatian ke dalam sebuah benda. Namun, proses tersebut bisa dipercepat jika Giver lain memberikan energi anima sebagai katalis untuk memicu kebangkitan seseorang. Cara ini hanya efektif bagi mereka yang sebelumnya sudah membangun dasar untuk menjadi Giver melalui metode pertama. Satu-satunya contoh penggunaan metode ini yang diketahui adalah
melalui item Watchman Series 3R. Watchman Series sendiri merupakan serangkaian vital instrumen tertua di dunia yang menyimpan pasukan Toug yang tak terbatas. Salah satu contohnya adalah sarung tangan yang kini digunakan oleh Rudo, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia mampu memanipulasi banyak benda menjadi senjatanya. Namun, mengenai detail keunikan Rudo akan saya bahas di postingan selanjutnya. Semakin lama seseorang memberikan cinta dan perhatian pada sebuah benda, semakin matang dan berkualitas benda tersebut sebagai vital instrumen. Semakin tinggi kualitas sebuah benda, semakin besar pula kekuatannya. Namun, kualitas semata tidak menjamin pengguna menjadi mahir dalam bertarung. Kekuatan pengguna sendiri tetap penting, karena mencerminkan pengalaman dan ideologi yang dimilikinya. Saat seorang giver membangkitkan vital instrumen, biasanya mereka sudah cukup memahami benda tersebut untuk memperkirakan kemampuan apa yang akan dimilikinya, bahkan pada saat pertama kali dibangkitkan. Secara tradisi, ketika vital instrumen dibangkitkan, nama giver biasanya terukir pada benda itu. Namun, seorang giver juga dapat menahan kekuatannya dengan menghapus namanya dari vital instrumen. Biasanya, hal ini menyebabkan benda tersebut menjadi lebih kecil dan kemampuan yang dimilikinya berkurang. Alasan lain seorang giver menahan kekuatannya adalah untuk menghindari kemungkinan reaksi balik akibat penggunaan kemampuan vital instrumen. Sebagai contoh, vital instrumen milik Samuel Greer yaitu Ice dapat membuatnya buta jika digunakan dalam kekuatan penuh terlalu lama. Selain itu, seorang giver juga bisa menahan vital instrumen secara subkonklusif, seperti terlihat pada kasus Amo Empul. Karena tumbuh besar dengan menyembunyikan perasaannya demi bertahan hidup, ia secara naluriah membatasi kekuatannya. Dalam serial ini, terdapat dua jenis vital instrumen, yaitu Attacker and Defender. Jika seseorang ingin memaksimalkan kemampuan bertarung dari benda mereka, benda itu menjadi Attacker, memberikan kemampuan tempur yang sangat kuat. Sebaliknya, jika seseorang ingin mempertahankan benda dan tidak ingin merusaknya, benda itu menjadi Defender, sehingga tidak bisa digunakan secara ofensif dan justru memberikan kemampuan non-tempur. Ada juga keunikan vital instrumen yang disebut Succession, kemampuan yang jauh lebih langka untuk muncul pada sebuah benda. Hal ini terjadi ketika sebuah benda diwariskan antar generasi, memungkinkan pikiran dan energi beberapa giver menumpuk di dalamnya, sehingga kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Mereka yang menerima vital instrumen tipe Succession biasanya disebut natural givers, karena mereka bisa langsung menggunakan kemampuan benda tersebut, berbeda dengan givers biasa yang harus melatih dan merawat benda terlebih dahulu. Contohnya adalah pen vital instrumen milik spellcasters dari Canvas Town. Para givers di ground memiliki berbagai aktivitas dan peran yang berbeda. Ada yang menggunakan kemampuan mereka untuk tujuan baik, namun tidak sedikit pula yang memanfaatkannya untuk tindakan kriminal. Salah satu kelompok givers terbesar dan paling dikenal adalah Cleaners. Organisasi publik ini terdiri dari 100 anggota yang bertugas menanggapi permintaan warga ground untuk membersihkan trash beast yang mengganggu wilayah mereka. Setiap tim yang dikirim biasanya terdiri dari seorang kombatan cleaner, yaitu giver utama yang bertanggung jawab mengalahkan trash beast, dibantu maksimal 4 supporter cleaner yang membantu mempermudah tugas sang kombatan. Cleaners dianggap sebagai salah satu institusi utama di ground karena mendapat kepercayaan dan dukungan luas dari masyarakat. Bahkan, para dokter pribadi pun menghormati para cleaners, sering merawat mereka dengan penuh perhatian setiap kali dibutuhkan. Kelompok givers lain yang sedang menanjak popularitasnya adalah Riders. Seluruh anggota kelompok ini adalah givers, dan awalnya mereka hanya terlibat dalam kejahatan ringan seperti pencurian kecil. Namun, seiring waktu, mereka mulai melancarkan aksi kriminal yang lebih besar. Saat ini, Riders secara aktif menentang Cleaners, sekaligus berusaha mempelajari lebih dalam tentang spare dan batas yang dilewati seseorang ketika dijatuhkan dari sana. Selain itu, ada juga kelompok givers bernama Vianders yang memiliki spesialisasi unik, yaitu memasak, terutama membuat makanan penutup. Mengingat kondisi lingkungan ground yang buruk, yang membuat produksi makanan sangat menantang, keberadaan Vianders sangat penting untuk memastikan pasokan makanan tetap tersedia bagi warga. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai power system di Gachakuta yang berfokus pada vital instrumen dan para givers dengan memanfaatkan Toug. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei pamit undur diri.